Tersangka kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar menanggapi santai pencabutan status tersangka terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Mewakili Roy Suryo dan Dr. Tifa, Rismon menegaskan akan melanjutkan upaya membuka fakta terkait kasus tersebut. Pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini, begitu. Jadi nggak masalah sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Harilubis ke Solo menemui Pak Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali, ya, tidak ada komunikasi sama sekali, dan sampai saat ini pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami. Mungkin Bang Egy Sujana nggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami gitu. Jadi nggak masalah ya Bang kalau keduanya udah gugur tanpa status tersangka? Oh, kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kubu Roy Suryo CS kembali memprotes penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Mekanisme restoratif justice dianggap tidak bisa diterapkan jika merujuk ketentuan KUHP yang baru. Lagi-lagi kubu Roy Suryo CS memprotes pengusutan kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Mereka tak terima apa yang dilakukan penyidik dengan membebaskan Egy Sujana dan Damai Harilubis dari jerat pidana melalui pendekatan restoratif justice. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menilai ada kejanggalan dalam proses RJ tersebut. Pasal berlapis yang diterapkan dalam tersangka klaster pertama, yakni fitnah, pencemaran nama baik, dan dugaan penghasutan, memiliki ancaman di atas 5 tahun. Menurut Refli, mekanisme RJ seharusnya tak bisa diterapkan jika merujuk ketentuan KUHP yang baru. Ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga nanti mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran dua penyidik ke Solo, istimewa sekali, ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada dua kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi yang nggak gitu-gitu amat lah sampai ngantar ke Solo dan lain sebagainya. Nah, meski demikian, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan penyidik telah menghentikan proses penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Ia meminta semua pihak untuk memahami proses RJ yang ditempuh Egy dan Damai Lubis. Pada tanggal 14 Januari, pihak prinsipal dari tersangka maupun pihak korban dan pelapor mengajukan surat permohonan untuk dilakukan restoratif justice kepada penyidik Polda Metro Jaya, sehingga dilakukan gelar perkara pada saat hari itu dihadiri oleh penyidik, wasidik, ada dari Bitpropam, dari Wasda, dan dari Bitum Polda Metro Jaya. Atas permohonan tersebut, sehingga pada tanggal 15 Januari dikeluarkan penetapan untuk keadilan restoratif. Kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terhadap dua tersangka yang di klaster 1 yang sudah mendapat RJ, ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut, serta pencekalan, cegah dan tangkal juga dilakukan pencabutan. Budi menegaskan penanganan kasus tak sekedar melakukan penegakan hukum, namun juga menjaga keteraturan sosial, berkeadilan, dan humanis. Polda Metro Jaya juga memberi ruang kepada publik untuk terus memonitor perkembangan perkara, agar tak bias isu atau asumsi pihak tertentu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.